Assalamualaikum, kita belajar tentang berpikir dan menalar ya. Apa sih yang mau kita pelajari? Yang pertama, dasar-dasar proses berpikir, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan unity of science. Berpikir dan menalar adalah proses kognitif tingkat tinggi. Coba kalian renungkan, biasanya ketika berpikir, apa kalian sadar bagaimana proses berpikir itu terjadi? Lalu, sudah jelas belum tujuanmu memikirkan sesuatu? Lalu, ketika kamu memikirkan hal yang beda, apakah pengetahuan yang kamu libatkan juga berbeda? Apa itu menalar? Menalar adalah proses kita menilai masalah dan mengambil kesimpulan. Bisa kita lakukan secara deduktif maupun induktif. Masih ingat ya bagaimana proses mengambil keputusan secara deduktif dan secara induktif? Nah, proses berpikir dan menalar adalah proses kognitif tingkat tinggi, meliputi pemecahan masalah atau problem solving yang melibatkan kreativitas dalam menemukan solusi, dan juga sebagian besar proses berpikir kita itu adalah untuk memecahkan masalah, bukan? Dan lalu yang kedua adalah tentang pengambilan keputusan atau decision making yang berhubungan dengan menalar, karena ada proses judgment dan bisa terjadi secara deduktif maupun induktif. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari pemecahan masalah. Problem solving atau pemecahan masalah kan kita lakukan sebagai suatu cara untuk mengatasi hambatan dan menjawab pertanyaan. Untuk bisa menyelesaikannya, kamu perlu kenali dulu tipe masalahmu. Structure problem atau masalah yang terstruktur itu masalah seperti kalau kamu ngerjain soal ujian, sementara permasalahan hidupmu kebanyakan berupa ill-structured problem. Apa masalah yang kamu hadapi belakangan ini? Coba renungkan. Untuk bisa menyelesaikannya, kamu harus mampu menemukan detail dari permasalahanmu. Nah, seperti tahapan siklus problem solving ini, kamu bisa perhatikan ya, tahap pertama adalah problem identification. Untuk bisa menyelesaikan masalah, kamu harus mampu mengidentifikasinya dulu. Setelah itu, kamu mendefinisikan apa bedanya permasalahan itu dengan permasalahan yang sebelumnya. Setelah itu, kamu membangun strategi untuk menyelesaikannya. Dengan membangun strategi ini, terutama salah satunya adalah mengorganisasi informasi atau mengumpulkan informasi, kemudian mencari sumber-sumber yang terpercaya, memonitor bagaimana solusi-solusi yang sudah kamu dapatkan, lalu kemudian kamu mengevaluasi solusi mana yang paling tepat untuk masalah itu. Ulang dari awal setiap kali kamu ada masalah. Pendekatan dalam pemecahan masalah salah satunya adalah means and heuristic. Contohnya kalau kamu main game, kamu akan melakukan trial. Berkali-kali kamu coba cara yang paling tepat untuk bisa mengalahkan musuh atau supaya naik level. Yang pendekatan kedua adalah pendekatan analogi. Pendekatan analogi ini melibatkan proses belajar karena pendekatan ini artinya kamu akan melihat pada permasalahan yang lalu bagaimana permasalahan itu selesai, lalu kamu terapkan cara yang sama untuk permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Pendekatan analogi akan lebih tepat apabila permasalahannya hampir sama ya. Lalu ini faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving. Yang pertama adalah keahlian. Orang yang sudah sering dapat masalah atau menemukan hal yang sama, dia akan makin mampu dengan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya. Faktor yang tidak kalah untuk diperhatikan adalah tentang insight. Ketika mau menyelesaikan masalah, pastikan insight yang muncul dalam pikiranmu adalah yang berkaitan dengan masalahmu, bukan yang berkaitan dengan emosimu yang akan menghalangi kamu berpikir secara logis. Pengambilan keputusan. Pendekatan dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah classical decision theory yang tidak kita pelajari dalam psikologi. Yang kedua adalah satisficing. Satisficing adalah cara mengambil keputusan berdasarkan kepuasan, seperti kamu memilih teman yang kamu sukai. Cara lain untuk mengambil keputusan adalah mengeliminasi aspek. Kamu akan mendaftar aspek-aspek apa saja yang ada dalam masalahmu, lalu kamu mengeliminasi yang tidak relevan. Bila masalah terlalu banyak, kita rawan mengambil keputusan dengan jalan pintas dan terjadi bias. Problem solving dan decision making dalam Islam tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang memerintahkan kita untuk menjadi peka dan tawakal kepada Allah agar selalu mampu mengambil hikmah dari segala permasalahan. Cukup sekian.
Sekian ya, terima kasih dan tetap semangat.